Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Masih semangat? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Mari materi kita hari ini tentang suku banyak ya. Oke, sebentar Kak Kip siapin. Oke ya, materi tentang suku banyak. Oke, udah 195 ya yang join ya. Jadi kita mulai materi kita hari ini yaitu tentang suku banyak ya. Jadi walaupun di tahun ini nggak ada MTK Saintek ya, nggak ada matematikanya di Pak UTBK ya. Nah, tapi kalau di SIMAK sama di UTUL itu masih ada matematika sainteknya. Nah, salah satu materinya yang sering banget keluar ya, itu soal tentang suku banyak ya. Jadi kalau kita lihat nih soal-soalnya nih, banyak nih soal UM ya, soal UTBK pun sering keluar juga ya tentang suku banyak. UTBK, UM maupun SIMAK, nah itu cukup banyak tuh soal tentang suku banyak ya di tahun-tahun 2018, 19, nah itu banyak. Nah maka kita bahas materi kali ini tentang suku banyak ya. Nah suku banyak atau nama lainnya polinomial ya. Kalau di SMA dulu materi di kelas 11 ya, kalau nggak salah kelas 11 MTK minat ya sepertinya ini maksudnya ke minat ya suku banyak itu. Ada polinomial atau suku banyak. Nah, kita mulai dulu dengan bentuk umumnya. Bentuk umum dari suku banyak. Nah, yaitu misalkan dia berderajat N, derajat N ya, dengan N itu elemen bilangan cacah ya. Nah, cacah itu apa? Cacah itu ya berarti jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan A0 A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N min 1 ya. Ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir nanti AN. Nah itu. Ya, jadi pangkatnya itu harus bulat ya. Nah, pangkatnya itu harus bulat. Nah, kalau koefisiennya ya A0, A1 sampai AN-nya tentu boleh bilangan real ya. Nah, di suku banyak yang sering keluar ya itu tentu bentuk pembagian ya. Nah, yang harus dikuasai yang pertama pembagian. Kalau cuma penjumlahan, pengurangan ya tentu gampang ya. Tinggal dijumlah atau dikurang elemen yang seletak itu gampang kayak aljabar biasa. Nah, biasanya yang susah itu di bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian ini yang harus dipahami ya. Nah, itu kita analogikan aja deh. Nah, misalkan kita punya 9 ya. Misalkan 9 dibagi 2. Itu hasilnya berapa? Bentar aku pengen tahu dulu. 9 dibagi 2. Nah, betul ya. 4 ya kan? 9 bagi 2 itu 4. Nah, 4. Nah, tapi sisa
sisa 1 ya. 9 bagi 2 itu 4, sisa 1. Kalau yang dalam hal ini yang kita gunakan semuanya bilangan bulat ya. Jadi nggak boleh pakai desimal gitu misalkan. Maka hasilnya 4, sisa 1. Atau 9 ini bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali 2, ya kan? Ditambah dengan 1. 9 sama dengan 4 kali 2 bagi 1. Nah, maka sama. Setiap suku banyak, ya, setiap suku banyak juga dapat kita nyatakan sebagai bentuk ini. Yaitu fx. Misalnya suku banyak fx ya. Fx itu sama dengan 4 ya. 4 itu hasil, ya kan? 2 itu apa? Pembagi ya. Nah, maka bisa kita nyatakan sebagai pembagi ya, dikalikan dengan hasil bagi ditambahkan dengan 1. Satunya tadi sisa ya. Nah, sekali lagi P-nya tadi pembagi, hanya hasil bagi, S-nya itu sisa. Dan kalau di teorema pembagian suku banyak, jika si PX-nya itu misalkan derajatnya N, ini derajatnya N, terus dibagi dengan derajatnya K, ya. Jadi ada polinomial ya, dibagi dengan PX ya, maka hasilnya nanti sama dengan N min K. Dan sisanya apa? Sisanya K min 1. Nah, nanti ini kita selesaikan ya. Jelasnya nanti kita kasih contoh. Oke. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan ya? Cara menyelesaikan pembagian pada suatu polinomial. Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama ada cara bersusun. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama ada, ya contohnya dulu ya. Misalkan kita ingin bagi, baik di sini ya. Misalkan x kuadrat plus 6x ya, min 10. Ini mau kita bagi dengan x min 1. Nah, maka cara penyelesaiannya nanti ada beberapa. Yang pertama bisa pakai cara bersusun. Atau kalau dulu di mungkin kalau di Jawa ya tahu ya cara porogapit ya, pembagian ke bawah itu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, misalkan kita bagi ya. Tadi x kuadrat plus 6x min 10. Nah, ini kita bagi dia dengan x min 1. Nah, kalau pembagian seperti ini yang kita cukup bagi itu cukup suku pertamanya aja ya. Nah, cukup suku pertamanya aja. Maka yang kita bagi cukup x kuadrat ini kita bagi dengan x. Apa? X kuadrat dibagi x. Nah, hasilnya x ya. X. Nah, terus kalau itu kita bagi ke bawah ya. Kita bagi ke bawah. Jadi kayak persis. Kayak kasih ilustrasi deh. Misalkan kita punya 105 gitu ya, dibagi dengan 2 toh. Nah, gimana? 10 dibagi 2 atau 105 dibagi 3 deh. Nah, kan 10 dibagi 3 itu 3 toh, 3 kali 3 9. Ya kan ini dikali ke bawah kan. Terus dikurang kan? 10 kurangi 9 1. Nah, terus ini 15. 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 3 15. Nah, ini 0 kan. Nah, persis kayak gitu ya. Jadi nanti juga kayak seperti ini hasilnya kan. Ini hasil. Ini pembagi ya. Nah, ini pembagi. Nah, ini 0 itu dalam hal ini sisa kan. Nah, ini juga sama seperti itu. Ngikutin aja ya. Nah, jadi tinggal dibagi. Dikali ke bawah. X kuadrat min X ya kan. Dikurang kan setelah itu. 6X dikurangi min X jadi 7X min 10 kan. Terus tadi sekali lagi dibagi cukup suku paling depan. Jadi 7. Nah, 7X plus 7 kan. 7 kali X. Nah, berarti jadi
7X min 7. Nah, dikurang berarti jadi min 3 ya. Nah, maka hasilnya yang mana? Hasilnya yang atas ini disebut hasil. Ini hasil. Ini tadi pembaginya ya. Ini pembagi. Nah, ini sisanya. Nah, sisa. Kalau kita kaitkan dengan teorema tadi benar ya. Ini derajatnya derajat 2 dibagi derajat 1. Nah, maka hasilnya derajat 1. Nah, sisanya berapa? 1 dikurangi 1, 0 ya. Nah, maka ini sisanya berderajat 0. Oke, itu cara bersusun. Nah, kalian juga bisa menggunakan yang namanya cara Horner. Ya, ini mungkin sudah dipelajari juga sebenarnya di sekolah ya. Yang cara kedua dengan Horner. Nah, cara Horner itu kita tuliskan suku-suku dari polinomialnya ya. Tadi X kuadrat berarti depannya sendiri 1 ya. 1, terus 6, terus min 10 ya. Dibagi dengan, nah tadi pembaginya X min 1 ya. Nah, X min 1 berarti kalau kita keluarkan ya, kita sama dengan K0, maka X-nya sama dengan 1 ya. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya kan sama dengan 1 ya. Nah, ini dibagi dengan 1 ya. 1. Nah, terus caranya ini diturunkan ke bawah. Ya. 1 kali 1 itu 1 terus ke sini. Nah, ini ke bawah ini ditambah ya. 6 tambah 1, 7. 7 kali 1 itu 7. Ini ditambah berarti min 3. Nah, inilah sisanya yang suku terakhir ini ya. Nah, berarti hasilnya apa? Nah, ini hasil baginya ini. Nah, hasil baginya ini sisa. Nah, kalau dituliskan hasil bagi di sini, tinggal ditambahkan dengan ini jadi polinom derajat 1 ya. Nah, jadi 1X ya, atau X plus 7. Nah, terus sisanya yang min 3. Sama ya, kalian mau pakai cara bersusun maupun Horner. Ya, lebih cepat pakai Horner ya tentunya ya. Ini hasil bagi, ini hasil, ya, ini sisa, terus ini tadi pembaginya 1. Tadi metode, oke. Sekarang silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu, mungkin. Berarti ngikut koefisien, ya seperti itu ngikut koefisien ya, dari pangkat tinggi ke pangkat rendah. Polinom itu PK bukannya matematika peminatan. Kurang tahu ya, yang jelas. Kalau ada yang sebelum-sebelumnya ya, keluarnya itu di PK ya. Keluarnya di matematika peminatan. Sepertinya PK beberapa juga keluar ya. Karena itu kan pengetahuan umum ya. Nanti kan ada pemfaktoran dan seterusnya. Kenapa ada 1 sudah dijawab ya? X sama dengan 1 ya. Jadi disama dengan 0. Gimana Kak pembagiannya? Oke, bagus nih dari Ulil ya. Gimana kalau pembaginya kuadrat? Nah, nanti setelah ini kita bahas kalau pembaginya kuadrat ya. Cara bersusun boleh ulang. Oke. Kak, itu angka satunya di bawah 6 dapat dari mana? Kalau misalkan pembaginya kuadrat di 1, oke. Jadi X plus 10. Oke. 7X 10. Oh, ini. Oke. Terus ini ada pertanyaan di sini ya. Oke, sedikit kita ulangi ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama bersusun ya. Tadi pertanyaannya bersusun. Nah, ini X kuadrat ya. Dan sekali lagi yang dibagi cukup suku yang paling depan. Maka X kuadrat dibagi X itu jadi X kuadrat dibagi X jadi X ya. Terus X-nya kita kalikan ke bawah. Jadinya X kuadrat dikali 1 min X. Terus dikurang ya. Dikurang. Nah, maka X kuadrat kurang X kuadrat kan 0 ya. Kalau 6X dikurangi min X, 7X. Nah, min 10 ini cuma turun ke bawah ya. Kayak ini toh 5 juga turun ke bawah, nggak dikurang toh. 5-nya cukup turun ke bawah. Nah, min 10-nya juga ini cukup turun ke bawah ke sini ya. Nah, 7X min 10. Nah, terus dibagi lagi suku paling depan, 7X. Ya, dibagi X, jadinya X. 7 ya, 7X bagi X, 7. Terus dikali ke bawah ya. 7X kali X
Nah, 7X, 7 kali min 1, min 7. Terus ini dikurang ya. Min 10 dikurangi min 7, min 3. Nah, gitu. Terus tadi ada tanya yang Horner ya. Nah, yang Horner itu caranya tadi ini sekali lagi ke bawah cukup diturunkan dulu. Terus kalau diturunkan dikali ke pembaginya ya. 1 kali 1, 1. Terus ini ditambah ya. Ke bawah itu ditambah 7. 7 kali 1, 7. Nah, terus hasilnya min 3. Nah, itu ya. Sekali ini pertanyaan menarik ya. Tadi pembaginya polinom berderajat 1. Gimana kalau kuadrat dan seterusnya. Nah, akan kita bahas setelah ini ya. Oke. Cukup ya. Sudah kejawab beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana kalau pembaginya derajat 2? Hornernya gimana gitu ya. Kalau tadi kan 1 ini ya. Sekali lagi tadi ada yang tanya. 1 ini dapat dari mana? 1 ini dapat dari X min 1 kita sama dengan K0, maka X-nya sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum ke soal ya. Tadi yang kalau berderajat 2 gimana? Jalan-jalan. Nah, sekarang kalau ini saya tuliskan. Nih ya, misalkan kita punya ya X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 ya dibagi dengan X kuadrat min X min 4. Nah, di pertanyaan bagus. Gimana kalau pembagian seperti ini ya? Cara pertama ya kita bisa pakai cara bersusun kayak tadi ya. Kita tuliskan ya. 1. Nah, terus hati-hati nih. Penulisan koefisien itu dia dari harus urut ya. Nah, ini jadi 1. Ini karena 1 ini miliknya X kuadrat ya. Nah, terus habis itu, X pangkat 4. Habis X pangkat 4 kan X pangkat 3 ya. Nah, maka ini menuliskannya ditulis 0 ya, karena di sini nggak ada kan. Nah, di sini kita tulis 0. Nah, terus jadi yang X pangkat 2, yang X ya. Terus X pangkat 0 ya, atau yang konstan ya. Maka di sini 1, 0, min 3, 2, min 1. Jadi biasanya kalian lupa nih ngasih 0 ini ya. Jadi jangan sampai lupa kalau harus urut ya. Kalau dia situ nggak ada pangkat 3 ya dalam hal ini, nah, harus ditambahkan. Nah, terus kita bagi ya. Ini ini tuh pakai cara Horner ya, cara Horner ya. Kalau pakai cara pembagian biasa ya gini. Maaf. Ini nanti kita bagi dulu ya X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 ya, maaf. Dibagi sama X kuadrat min X min 4 ya. Nah, kita bagi suku paling depan ya. Maka jadi X pangkat 2 kan. X pangkat 2 kali ini jadinya X pangkat 4 ya. Terus min X pangkat 3 min 4X kuadrat ya. Nah, supaya memudahkan ya, boleh ini kita geser ya, karena X pangkat 3-nya nggak ada ya. Nah, kita sinkronkan. Nah, jadinya ini min 3X kuadrat plus 2X min 1 ya. Nah, boleh seperti ini. Oke, kayak tadi ya, tinggal dikurang ya kalau sudah. Wah, ini habis. Yang ini 0 ya. 0 dikurangi min. Nah, maka jadi plus ya, X pangkat 4. Nah, ini jadi min 3 dikurangi min 4 jadi plus ya. Di plus X kuadrat. Nah, dah. Kalau plus 2X ini cuma turun ya. Cuma turun aja plus 2X. Oke, kok pangkat 3 atau ini pangkat 4 pangkat 3 harusnya ya. Oke, terus kita bagi dengan sana ya. Ini jadi plus X-nya kan. X pangkat 3 dibagi dengan X. Nah, tentu hasilnya sama dengan X. Terus kita kalian ke bawah ya. Jadi X pangkat 3 min X kuadrat min 4X ya. Dikurang. Ini habis.
Yang ini jadi plus ya. Plus 2x kuadrat. Ini jadi plus 6x. Turunin 1 ya, min 1. Nah, terus kita bagi lagi. Sekali lagi suku paling depannya aja ya. Nah, ini dibagi dengan x kuadrat. Maka hasilnya sama dengan plus 2 kan. 2 dikali sana, 2x kuadrat. Terus min 2 ya, min 2x ya. Min 2x. Nah, jadi 2-nya dikali min 8. Nah, ini dikurang ya. Ini jadi 8x plus 7 ya. Oke, sebentar saya cek. Ya, 8x plus 7. Oke, nah benar. Udah selesai. Ya kan? Berarti yang mana ini hasil ya? Ini hasilnya. Ini hasil. Ya. Ini sisa. Nah, udah selesai. Nah, ini dari pembagian seperti tadi ya. Nah, tapi kalau kita lihat cukup lama. Enggak. Cukup lama ya, karena harus kita bagi ini, dikali ini, terus kali ke bawah, dan seterusnya. Nah, cukup lama. Nah, maka cara yang lainnya itu dengan Horner ya, tapi Horner yang sedikit beda ya. Kita namakan dia sebagai Horner-Kino. Nah, dan namanya Horner-Kino. Horner-Kino. Nggak tahu nih, atau masih ingat nggak, atau diajarin nggak di sekolah, atau ada yang sudah bisa Horner-Kino? Kaki pengen tahu, ada yang sudah belajar Horner-Kino nggak diajarin atau lupa? Nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah ya. Nah, jadi memang biasanya di sekolah itu cuma sampai ini ya, cara Horner yang biasa kayak gini ya, terus Horner bersusun atau cara bersusun ya. Kalau yang pangkat 2 itu jarang diajarkan nih. Tapi kalau kita lihat ya, soal-soal di UM SIMAK itu justru yang keluar itu yang pangkat-pangkat 2 ya. Kalau yang pangkat 1 udah biasa gitu. Nah, maka di sini Kak Akif ajarin ya, kalau pakai Horner itu namanya Horner-Kino. Nah, Horner-Kino caranya gimana? Hampir sama kayak tadi ya. Kayak Horner biasa, tuliskan koefisiennya ya. Tadi udah Kak Akif sempat tuliskan koefisiennya. Ada 1, 0, min 3, terus 2, dan min 1. Nah, ini ya. Nah, terus di Horner. Nah, yang sedikit berbeda cara menghornerkan. Nah, pembaginya di sini pakai apa ya? Nah, pakai ini tadi. Kita tadi punya x kuadrat min x min 4. Nah, ini kita sama dengan K0, kita ubah dulu jadi x kuadrat sama dengan ya. Ini jadi x kuadrat sama dengan x plus 4 ya. X plus 4. Yang belakang ya, ini kita namakan sebagai K1. Nah, yang ini K2 ya. Nah, sekarang kita bagi Horner-Kino kita tadi tentu dengan K1 dulu gitu ya. Ini dengan K1 itu tadi yang sama dengan 4 dan K2 tadi yang sama dengan 1. Nah, kita Hornerkan hampir sama kata dia. Oke, kita turunkan 1 ya. 1 kita turunkan di sini. Nah, kalau sudah kita kalikan 1, nah tentu terus 1 ini kan kita kali ya. Nah, 1 ini kita kali. Nah, 1 kali 1. 1 kali 1, 1 ya. Nah, tapi kita menaruhnya, dia bergeser 1 ya. Jadi kita naruhnya di sini. Nah, kita naruhnya di sini ya. Di bawahnya. Nah, terus 1 kita kali 4 ya. 1 kali 4 hasilnya 4 kan. Nah, kita naruhnya bergeser ya. Nah, bergeser 1 ke sini jadi 4. Nah, jadi menulisnya hasilnya nulisnya miring ke sini ya. Oke. Kalau udah tinggal ditambah ya. Ini sekali lagi ke bawah itu ditambah 0 tambah 1 1 ya. Ini 1. Nah, 1 terus kita kali lagi dengan 1, hasilnya 1 ya. Kita tuliskan di baris pertama, baris ketiga ini. Nah, terus 1 kali 4, 4. Nah, naruhnya miring ke sini ya. Nah, sekali lagi ini nulisnya miring ke sana. Terus ini kita tambah ya. Min 3 tambah 4 tambah 1 ya. Itu sama dengan 2 ya. Nah, di sini 2.
Nah, sama 2 dikalikan 1 sama 4 ya 2 kali 1 itu 2, 2 kali 4 itu 8. Ya, sekali lagi nulisnya miring ke sana ya. Nah, kalau udah selesai ya, tinggal ini kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 2 8, ini sama dengan 7. Ya udah. Nah, sekarang sisanya itu 2 di belakang. Udah selesai. Maka hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Ya, hasilnya yang ini ya. Nah, kalau kita tuliskan ya jadi polinom derajat 2 ya. X kuadrat plus X plus 2. Hasilnya yang ini hasil ya. Ini hasil. Nah, sisanya yang mana? Ini sisa kan? Nah, ini sisa yaitu 8X plus 7. Nah, sama ya. Dengan cara Horner cara bersusun kita tadi yang panjang ya, sama menghasilkan X kuadrat plus X plus 2, hasilnya sisanya 8X plus 2, 8X plus 7. Nah, ini jauh lebih mudah ya, lebih cepat juga. Nanti soal-soal disimak maupun utul, kebanyakan memang soal polinom derajat 2 ya. Oke, sebelum Kak Akib jelaskan ulang, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu ya. Boleh kalau ada yang bertanya dulu. Sebelum Kak Akib jelasin ulang. Kak Dulang tadi yang 10 oke. Berarti sisanya sudah pas derajat 1 koefisiennya. Oke. Sisa dari Horner-Kino selalu akhir. Oke. Ya. Pembaginya kuadrat. Oke, K1 K2-nya boleh nanti dicari. Itu X pangkat 3-nya cara bersusun nggak negatif. Oh ya. Kak, kayaknya tim bersusun deh. Jika kurang paham Horner. Oke. Bersusun itu nanti kalau soalnya udah ribet ya, itu jadi susah. Kalau mau tim bersusun ya. Cara misahin mana yang hasil, mana yang sisa. Oke. Derajat 3 sisanya ambil 3 terakhir ya, Kak. Oke, ada pertanyaan dari Azam. Kak, itu K1 K2-nya boleh dibalik nggak? Oke. Oke. Sudah Kak Aki perangkum pertanyaan-pertanyaannya ya. Atau ada yang mau tanya langsung? Oh, nggak jadi tadi. Tadi ada yang raise hand. Kak, kalau misal pangkat terbesarnya X pangkat 3 berarti sisanya 3. Oke. Apa Mary? May. Kok Mary? Ada tanya langsung, May? Kak, maaf aku mau nanya. Kan itu 2 tambah 4 tambah 2 itu kan 8, Kak. Berarti itu 8-nya dikali 1, terus baru ditaruh di yang bawah -1 gitu ya, Kak? Sebentar ulangi. Yang mana? Ini 8 Yang ini. Horner-Kino, ya. Ya, 8 itu dari yang 8 hasil 2 Nah, tambah... ya betul. Apa? Hasil dari ini. Ini 2 kan? Ya. Nah, 2 kali 1, kita taruh sini 2. Ya. Terus 2 kali 4, 8. Kita taruh Mm-mm. yang baris ini 8. Gitu. Ya. Oh, berarti itu... Oh, iya. Sebaris ya. Yang 4 sama Mm-mm. 4, yang 1 sama 1. Berarti kalau kayak itu udah pokoknya yang -1-nya udah ada apa sih yang di bawahnya itu gak usah kayak dikali lagi gitu, nggak usah ya, Kak? Ya, nggak usah. Oh, maksud sini kenapa kosong ya? Nggak Iya. usah. Jadi karena yang 18 ini nggak perlu lagi kita kali 1 ya. Oh Sini iya, nggak Kak. perlu. Karena di sini cukup sisakan 1 aja. Kok memang sini satunya kosong. Karena kalau mau diisi ya, nanti kan ini misalnya 8 kali 1 taruh sini. 8 kali kan di sini udah nggak ada ya. Ya sebelah Iya, Kak. sininya kan udah nggak ada. Oke. Oh, iya. Nah, Makasih sekarang ya, Kak. ya sama-sama. Nah, tadi banyak yang tanya ya tentang Horner-Kino-nya. Kita ulang ya. Jadi pertanyaan pertama tadi K1 K2 ya. Jadi caranya memang Horner-Kino itu memang untuk menyelesaikan yang polinom derajat 2 ya. Kalau 3 gimana? Nggak bisa. Kalau 3 lebih baik kalian pakai bersusun ya. Jadi Horner-Kino ini memang untuk polinom berderajat 3 ya. Pembaginya kuadrat ya. Sekali lagi Kino ini untuk pembaginya kuadrat. Kalau 3 itu bisa pakai bersusun ya. Atau sebenarnya yang sering keluar sih nggak sampai 3 ya. Biasanya cukup ayat 3 itu kalau teorema sisa mungkin ya. Tapi kalau yang pembagi seperti ini biasanya cuma derajat 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua cara menentukan K1 dan K2 ya.
K1 dan K2 tadi pakai disama dengan dulu pembaginya ya, X kuadrat min X min 4 sama dengan 0. Terus kita bikin jadi X kuadrat sama dengan, ya. Jadi ini kan X kuadratnya sama dengan, pindah keluar ke kanan ya, X plus 4. Nah, dan jangan, nggak boleh kebalik ya. Jadi K1 itu yang belakang, K2 yang depan ya. Nah, jadi membaginya itu juga 4-nya di atas, 1-nya di bawah. Ini nggak boleh tertukar ya. Nah, jadi 4 itu yang konstanta, 1 yang koefisien X di bawahnya. Oke, terus membaginya tadi ya, ini sekali lagi diturun, yang pertama diturunkan ke bawah ya, terus kita kalikan miring ya, kali 1 sama dengan 1, naruhnya sejajar dengan 1 ya. Jadi nanti ada 3 baris kan ini. Terus 1 dikalikan 4 juga sejajar dengan 4 di sini ya, tapi miring ya. Nah, miringnya ke sini. Nah, terus ini tadi kita tambahkan ke bawah yang depan. Ini hasilnya 0 tambah 1, 1. Ya. 1 tinggal dikalikan lagi dengan 1, maka hasilnya 1. 1 dikalikan 4, hasilnya 4. Naruhnya miring ya ini. Terus ini jumlahkan ke bawah. Min 3, 4, dan 1, hasilnya 2. Nah, 2 kali 1, hasilnya 2. 2 kali 4, hasilnya 8. Ya. Oke. Terus ini dijumlahkan ke bawah. 8, ini 7. Nah, tadi kita sudah tahu juga ya, kalau pembaginya derajat 2, sisanya kan derajat 1 ya. Maka di sini derajat 1 itu kan AX plus B. Nah, maka dua suku terakhir ini kita ambil sebagai sisanya. 8X plus 7, yang depan ini ya, tadi pembaginya derajat polinom derajat 4, dibagi derajat 2, hasilnya pasti derajat 2 kan tadi. N min K ya, maka ini derajat 2 yang 1. X kuadrat plus X plus 2. Jadi tinggal sisanya di sini ya. Nanti kalau di sini sisanya 3, sisanya 4, ya jadi polinom derajat 3 ya. Kalau 5 berarti polinom derajat 4. Tinggal dilengkapi aja ya. Yang belakang sini nggak punya. Yang depannya X, yang ini X kuadrat, terus nanti X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Oke, sepertinya itu ya beberapa pertanyaan tadi. Oh ya, tadi dapat 1,0 tadi belum ya? Belum. Ini dapat dari mana? Sekali lagi koefisien dari pembaginya ya. Nah, dan harus urut ya. Ini kan dari pangkat 4 ya. Ini berarti X pangkat 4, ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0 ya, atau konstanta ya. Nah, gitu. Jadi harus diakomodir ya, X pangkat 3. Di sini nggak ada, berarti di sini 0. Oke. Itu ya, guys, sudah terjawab semua. Oke, kalau udah ke contoh ya, ke soal ya, supaya lebih paham. Nah, ini ada soal SIMAK, bukan soal UM ya. Soal UM 2019. Oke. Jika suku banyak derajat 4 berikut dibagi derajat 2, sisanya ini. Maka jika dibagi ini sisa berapa? Nah, ini derajatnya 2 ya, maka kita nggak bisa pakai honor biasa ya. Bisanya kalian pakai bersusun atau pakai kino. Nah, tapi kelemahan kalau bersusun ya, ini nanti jadi akan sangat panjang ya, dan ini juga teman-teman ribet ya, karena ini ada koefisien yang nggak ditanya ya. Ya harapannya sih udah paham ya. Jadi karena ada yang belum paham honor kinonya ya. Nah, semoga dari ini udah paham honor kino, maka pengerjaannya maka lebih cepat ya daripada yang bersusun. Ya sebelum kenal honor kino ya, memang mau nggak mau ya kalian pakai cara bersusun menyelesaikan ini. Oke, kita selesaikan ya. Kita tuliskan dulu koefisiennya. Jelas yang pertama ada 1, 3, A, 5, dan B ya. Udah urut ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 atau konstanta. Kita bagi, nah, ada panjang ya, karena pembaginya nanti ada 2, sama X kuadrat plus 2X. Nah, ini kita bikin jadi apa? X kuadrat sama dengan min 2X min 2. Nah, kebetulan sama-sama min 2 ya. Min 2 ini berarti di sini min 2, di sini juga min 2. Oke, kita hitung ya. Turunkan ke bawah. 1 kali min 2 jadinya min 2. Oke. 1 kali min 2 hasilnya min 2. Terus di sini ya. Oke. Lagi ingetin ini harus miring. Terus dijumlah ke bawah ya. Ini dijumlah.
3 tambah min 2, 1 ya. Dikali miring lagi. Ini min 2, dikali 1 kali min 2, ini min 2 lagi. Ya. Nah, terus ini ditambah ya ke bawah. Nah, berarti A ditambah min 2 ditambah min 2. Jadi A plus, A min 4 ya. A min 4. Ya kan? Nah, A min 4 dikali min 2 berarti ini jadi min 2A plus 8 ya. Ini juga dikali sana min 2A plus 8 ya kan. Tadi sekali lagi dapatnya dari miring. Udah kan? Selesai kan? Tinggal kita jumlah ke bawah ya. Kita jumlahkan ke bawah. Ini jadi angkanya dulu deh. Min 2A ya. Yang variabel cuma ada min 2A. Ini 5 ditambah min 2 itu 3 ya. 3 ditambah 8 jadinya 11. Nah, yang ini jadi ada B min 2A plus 8 ya. Oke, sip. Nah, tadi katanya sisa ya. Bersisa ini ya kan? Nah, berarti sisa tadi kan yang belakang ya. Berarti ini tuh sama aja 7X plus 14 ya enggak? Berarti min 2A plus 11 ini harus sama dengan 7. Ya. Jadi min 2A sama dengan pindah ruas ya. 7 dikurangi 11. Min 2A sama dengan min 4 ya. Berarti A-nya sama dengan 2 kan. Nah, sekarang B-nya pakai belakang ya. Berarti yang belakang apa? B min 2A plus 8 tentu harus sama dengan 14. B dikurang min 2 kali A. A-nya tadi 2 ya. Ditambah 8 sama dengan 14. Berarti B-nya 14 ditambah 4. Ya kan? Dikurang 8. Berarti sama dengan berapa itu? 10 ya. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 10. Oke, sebentar. A-nya... Ya, benar. A-nya 2, B-nya 10 ya. Oke, dapat A-nya 2, B-nya 10. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kalau dibagi dengan ini sisa apa? Ya udah kita hornerkan Kino lagi ya. Horner yang Kino tadi koefisiennya ada 1, 3, A. Ya. A tadi udah ketemu ya. A-nya tadi itu 2. Oke, kita tulis 2. Terus 5. Terus B. B tadi 10. Kan? Kita hornerkan Kino dengan ini ya. Ini kalau ditulis jadi apa? X kuadrat sama dengan min 4X min 4 ya. Nah, ini min 4, min 4. Oh, udah lancar ya horner Kinonya ya. Tinggal dikali 1. 1 kali min 4, min 4. 1 kali min 4, min 4. Miring, jangan lupa. Ini ditambah min 1. Min 1 kali min 4, 4 ya. Min 1 kali 4, 4. Nah, ditambah 2. 2 dikali ini min 8. Ini min 8. Nah, dijumlah 1 ya. 1, yang ininya 2 toh. Nah, udah. Yang ditanya cuma sisa ya kan. Nah, sisanya yang ini ya. X plus 2. Oke. Masih gampang ya? Gampang toh? Horner Kino? Nggak susah ya? Oke. Udah terjawab ya. Gampang ya Horner Kino? Gampang. Oke. Ya nanti kalau susah bisa dicoba dulu ya. Karena coba mengoperasikan ininya itu ya. Oh ini turun ke sini, dikali ini miring ke sini, naruhnya di mana? Coba dicari. Kalau udah kebiasaan nanti semakin lancar. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut ini soal nomor 1. Ya. X kuadratnya kenapa nggak 1, Kak? Oke, X kuadratnya kenapa nggak 1? Oh, 1X kuadrat dengan X kuadrat ya. 1X kuadrat gitu ya. Dengan X kuadrat itu kan sama ya. Kak, itu bukti 7X itu gimana, Kak?
Kalau lihat sama, kalau soalnya sama. Oke, yang 7x plus 14. Ya. Ada lagi? Oke, kayaknya udah paham semua. Oke ya, kita jawab ya. Tadi ini ya, 7x plus 14 ini kan dia sisa ya. Sisa ya. Tadi dibagi ini, sisa ini ya. Maka kita sama dengankan ya. Kan kita udah menghorner ya. Honorkan Gino ini dengan ini ternyata sisanya ini toh. Nah, berarti ini kan koefisien yang X, ini koefisien yang konstanta ya. Nah, makanya min 2A plus 11 sama dengan 7, B min 2A plus 8 sama dengan 14, ini tadi. Gitu ya. Ini ada lagi? Pertanyaan masih ada? X kuadrat. Oh, ya jadi ini ya, yang K1, K2 itu, jadi memang caranya gitu ya, teman-teman. Harus dicari X kuadrat sama dengan dulu. X kuadrat sama dengan. Karena ini nanti kita pakai untuk honor Gino yang di sebelah kiri ya. Jadi min 2 dan min 2, ini min 4 dan min 4. Jadi dari pembaginya yang kita sama dengan K0, terus dipindah ruas. Gitu ya. Oke, kayaknya sudah terjawab semua ya. Kalau sudah, yang nomor 2. Ini masih soal UM ya. Oke, saya ke Akib pindah sebentar. Di sini nggak muat ya. Oke, next. Nah, masih soal UM ya. Nah, masih soal UM nomor 2. Nah, ini coba nih boleh nih sambil Kak Akib jelasin kalau ada yang mau mengerjakan, boleh nih hasilnya apa? Caranya persis tadi kayak horror Gino, yuk. Mungkin ada yang mau mencoba mengerjakan. Apakah sisa bentuknya X? Oke, kayaknya udah kejawab ya. Oke, pembagian. Oke, boleh. Silahkan yang mau mengerjakan nomor 2 boleh. Nah, yang mau mengerjakan sendiri, yang mau mengerjakan bareng-bareng Kak Akib boleh ya. Nah, jadi boleh. Oke, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang mau mengerjakan sendiri juga boleh. Oke, kita tuliskan ya. Apa itunya? 1 min A ya. Ini sorry ini double ya. Ini harusnya 1 aja ya, enggak 2 ya, bx kuadrat. Cukup 1 aja ya. B 4 dan min 4. Ayo, siap cepet-cepetan. Terus ini kita honorkan Gino ya. Sebentar kok. Miring. Nah, ini kita jabarin dulu ya. Nah, kalau kita jabarin kan jadi X kuadrat apa? Min 4X ya. Plus 4 kan. Nah, ini disamakan 0, jangan lupa. Terus jadi X kuadratnya kan sama dengan apa? 4 min 4 ya. 4X min 4. Nah, kita kinokan ya. Nah, sekali lagi yang nulis yang dari belakang ya. Ini min 4 ya kan, baru 4. Nah, kita kinokan 1. 1 kali 4, 4. 1 kali min 4, min 4. Nah, terus ini jika, oh ya, gini. Jika ini membagi. Nah, membagi itu sama aja habis dibagi ya. Misalkan nih 8 membagi 16. Ya, 8 itu membagi 16 ya kan? Ya karena 16 kalau dibagi 8 sisanya nggak bersisa kan? Sama ya, ini membagi artinya sisanya 0 ya. Sisanya 0. Nah, maka sebenarnya bisa kita klaim ya, di sebelah sini itu nanti pasti sisanya 0. Yang 2 ini. Ini pasti di sini tuh 0. Ya, boleh. Nah, sekarang kita turunkan ya. Ini kita kalikan 4 min A dengan 4 ya. Berarti 4 min A ya. Ya. 4 min A kita kalikan dengan 4. Berarti 16 min 4A ya.
Terus ini kali ini berarti min 16, min 16 plus 4A ya. Nah, terus ini kita kalikan ke bawah ya. B, min 4, 16, dan min 4A ya. Berapa itu? Angkanya dulu deh yang dihitung. 16 kurangi 4 ya. Jadinya 16 dikurangi 4. 12. Terus min 4A. Ya. Min 4A. Terus plus B ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kalikan 4. Ya. Kita kalikan 4. Ya. Jadinya berapa itu? 48 ya. Ya, ini kali ini 48 min 16A, harus pelan-pelan nih. Angkanya banyak ya. Ini dikali 4 semua ya. Ini 12 min 16A plus 4B. Ya. Terus ini yang dikalikan min 4, nah, berarti min 48 plus 16A min 4B ya. Nah, oke. Selanjutnya tinggal kita hitung. Sebentar. Oke. Oh, boleh juga ini sebenarnya ya. Pakai ke bawah. Tapi nggak apa-apa, pakai ini aja. Oke, kita hitung ke bawah. Ya, ini kita jumlahkan. 4 ditambah min 16. Ini ya, ini semuanya kalau ditambahkan harus sama dengan 0 ya. Nah, terus yang ini juga ya ditambahkan sama dengan 0. Kita tuliskan dari yang belakang aja deh. Yang belakang itu ada min 4 dikurangi 48 plus 16 min 4B ya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ada 16A-nya ya. Min 44 ya. Oke. Gini deh. Boleh sih ya. Ini tinggal kita selesaikan ya. Yang ini dijumlah sama dengan 0. Ini jumlah sama dengan 0. Atau coba Kak Aki ada cara yang lebih mudah sih. Ini kelamaan ya kalau ini ya. Gini. Ini ada cara yang lebih mudah ya. Kalau pembaginya di sisanya 0 itu ya. Itu sebenarnya gini. Nah, gini. Kan kita sudah tahu ya sisanya di sini 0 ya. Nah, aku pakai warna yang berbeda aja, udah pakai ini ya. Ini 0 kan? Nah, otomatis ini kan harus 4 ya enggak teman-teman? Ya enggak? Ya kan? Di sini 4, ya kan? Supaya dijumlah 0 kan di sini harus 4 ya. Karena dijumlah harus 0. Nah, 4 di sini dapatnya kan ngalikan ya enggak? Ngalikan ini ya dengan ini, hasilnya taruh sini kan? Nah, otomatis yang kaki titik hitam ini harus nilainya berapa? Min 1, ya enggak? Nah, ini otomatis ini kan harus min 1 ya. Udah, ini min 1 kali 4, ini min 4. Nah, jadi ini kan tadi hasil mengalihkan miring ini ya. Nah, jadi kita ngitungnya jauh lebih mudah ya kalau seperti ini. Oke, nah sekarang kita selesaikan ya. Oke, kita selesaikan yang baris ini dulu, yang ini ya. Nah, yang ini. Berarti dapat apa ini? 4 min 16 plus 4A min 4 sama dengan 0 ya. Ini habis toh. Jadi 4A sama dengan 16 ya. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita pakai baris yang sini, depan yang ini ya. Nah, jadi kita dapat B min 4 plus 16 min 4A sama dengan min 1 ya. Nah, padahal tadi A-nya udah dapat ya, 4 ya. Berarti
B min 4 ditambah 16 min 4 kali 4 ya. 16 sama dengan 0. Nah, maka ini habis. Kok 0 toh? Min 1 ya. Nah, berarti B-nya sama dengan min 1 tambah 4, 3 ya. Nah, berarti dapat B-nya 3. Berarti A kali B sama dengan 12 ya. Oke, yang B ya. B ya, jadi ini tadi Kak Akib kelupaan. Kalau hasil di bawahnya itu 0, ya kalian bisa pakai teknik kayak gitu ya. Jadi kalau dari depan mentok itu mulai aja dari belakang ya. Karena ini 0, oh ini berarti 4. Atau sebenarnya nggak harus 0 ya. Berapapun bisa kita, misalkan nih hasilnya 1. Jadi di sini harus 5 dong, kan gitu ya. Nah, terus ini tadi dapat dari mana? Tentu dapat mengalihkan yang sebelah sini dengan sebelah sini kan. Nah, gitu. Jadi daripada cara yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi cukup panjang ya. Cukup ribet gitu ya menyelesaikannya ya. Karena kita ngalihkan di sini tadi, hasil dari sini toh dikalikan ke sini, wah, ditambah masih panjang gitu. Oke. Boleh kalau ada yang mau bertanya sebelum Kak Akib jelasin ulang. Nah, betul dapat 12 ya Nana, pintar. Ada lagi yang dapat ya, oke sih banyak yang udah ketemu ya. 12. Oke, betul. Isma, Cia. Oke. Ya, Nana dapat 12. Maaf Kak, kok jadi min 4. Oke. 80 itu tadi ya. Oke. Jelasin ulang Kak dari min 1. Oke, sip. Ada beberapa yang masih bertanya ya. Oke, Kak, kita jelasin ulang. Jadi X kuadrat, X min 2 kuadrat membagi. Nah, kalau membagi itu berarti sisanya 0 kan? Kayak ini. 2 membagi 8. Ya kan? 2 membagi 8. Berarti kan 8 dibagi 2 itu habis gitu kan? Tak bersisa kan? Nah, sama ya. Maka di sini kita tuliskan Horner ya tadi. Penulisannya koefisiennya 1, min A, B 4, dan min 4. Ini kalau di Horner sisanya 0 ya. Sekali lagi kalau polinom tadi ini yang Gino ada 2 sisa nih 0. Nah, terus ini membaginya tadi ya, kita bikin sama dengan 0 dulu. X kuadrat min 4, X plus 4 sama dengan 0, maka X kuadratnya sama dengan 4X min 4. Nah, ini jadi, ini kita tuliskan dari belakang ya. Nah, ini yang jadi taruh di atas, ini taruh yang bawah. Terus dihonderkan Gino, ya. Ini 1 dikali 4, 4. 1 kali min 4, min 4. Tambahkan 4 min A ya. Nah, terus dikalikan 4 min A kali 4, 16 min 4A. Dikalikan ini min 16 plus 4A. Nah, kalau mau menjumlah ke sini ribet ya. Maka kita bisa pakai membagi ya. Kita bisa pakai dari belakang. Sisanya 0, otomatis sininya 4 ya. 4 dapat dari mana? Kan pasti dari ini dikalikan ini hasilnya 4 ya. Berarti di sini mana dapat min 1 ya. Kali min 1, min 1 kali 4 min 4. Nah, tinggal ini jumlah sama dengan 0. Yang ini jumlah sama dengan min 1, maka kita dapat nilai A dan B. Oke ya, pas sepertinya sudah kejawab ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ini 0 itu karena membagi ya, atau kata lainnya habis dibagi ya. Membagi atau habis dibagi itu berarti sisanya 0 ya. Maka kita tulis di belakangnya ini 0, 0. Oke, seperti itu. Sudah kejawab ya. Nah, ini lagi-lagi ini Pak Mas UTBK 2019 ya, ini UTBK. Nah, ini juga harus pakai Gino lagi ya, karena pembaginya derajat 2. Oke. Ya, coba siapa yang sudah ketemu ini? Boleh yang mau mengerjakan sendiri? Oke, kalau yang mau mengerjakan bareng-bareng, ya kita bahas ya. Kita tulis ya koefisiennya ada A, min A, ada B, dan min A. Ya, kita hornerkan Gino. Bentar. Dengan apa? Nah, habis dibagi. Oh ya, habis dibagi ya.
Nah, berarti sama ya, nanti sisanya 00 yang sini ya, habis dibagi. Ini kalau kita tuliskan jadi X kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, maka sekali lagi nulisnya dari atas ya, ini min 1, bawahnya 0 ya, karena nggak ada kan. Kita hornerkan kino. Ini A ya, A kali 0, 0, A kali min 1, min A tentunya. Nah, terus diturunkan ke bawah, min A ya, min A kali 0, 0, min A kali min 1, ini plus A, ya kan? Nah, habis dibagi ini dan dibagi ini sisa 51. Jadi ada dua ya, dibagi ini, itu sisa habis dibagi ya, tapi kalau dibagi ini sisa 51. Nah, oke, dari sini kita dapat apa? Nah, dapat ini ya, yang suku ini bisa dapat sesuatu kan di sini. Kalau ini kan memang mutlak ya, min A tambah A itu kan 0 ya. Nah, maka kalau di sini kita dapat apa? B min A sama dengan 0 ya, atau B itu sama dengan A ya, atau A sama dengan B. Atau A sama dengan B. Nah, sekarang kita bagi dengan X min 4. Nah, ini horner biasa ya, karena cuma pangkat 2, kita tulis A, terus min A. Nah, B-nya sekarang ya kita ganti dengan A ya. Terus di terakhir min A ya. Jadi B-nya diganti dengan A, karena tadi dapat dari atasnya. Kita hornerkan biasa dengan X min 4 ya, atau X sama dengan 4. Nanti sisanya harus 51. Nah, ini A-nya keluar A, jadi 4A ya. Ini jadinya 3A. Ini jadinya 12A. Ini jadinya apa? Ini jadinya 13A ya. 13A dikali 4 itu berapa? 40, 52 ya. 52A. Ya udah dapat. Berarti min A plus 52A sama dengan 51. Atau 51A sama dengan 51, A-nya 1. Ya, dapat D. Ini UTBK 2019. Gampang ya? Horner Kino, jadi jangan, kalau pangkat 2 jangan pakai bersusun lagi ya, susah. Serius. Nanti dia panjang ya, apalagi ada AA gini. Kalau pangkat 2 jangan pakai bersusun, pakai aja Horner Kino, mudah ya. Oke, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. A plus B. Oh, yang ditanya bukan, apa sih yang ditanya? Bentar. Yang ditanya A plus B ya, maaf. A plus B ya. A plus B-nya berarti sama dengan 2 ya. Karena B tadi sama dengan A ya. Oke, maaf. Oh, yang E ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Min 1 dan 0 ya. Oke. Ada pertanyaan sedikit itu tentang ya kenapa pembaginya min 1 dan 0 ya. Jadi pembagi itu kamu harus menuliskan X kuadrat sama dengan K2X ditambah K1 ya. Nah, jadi K1, nah ini tadi K1-nya, ini K2-nya ya. Jadi kalau nggak ada di sini harus dituliskan ya, 0, berarti K2-nya. Oke, itu tadi. Itu ya, ternyatanya itu. Oke, jawab ya. Kayaknya udah jawab semua. Oke, lanjut ya. Kita ke suku banyak. Yang kedua itu materi tentang teorema sisa ya. Nah, ini yang sering sekali keluar di soal-soal ya. Tentang teorema sisa suku banyak ya. Teorema sisa. Oke, sebentar. Oke.
Oke, nah teorema sisa ini sih Kakip tuliskan beberapa teori ya. Untuk teorema sisa, jadi kalau fx dibagi dengan x min a ya, nah, itu maka sisanya nanti sama dengan fa ya. Jadi tinggal disubstitusikan aja. Fx dibagi x min a, maka sisanya tinggal fa atau disubstitusikan. Yang kedua, kalau fx dibagi ax min b, maka sisanya itu f buka kurung b min a ya. Berarti kan kalau disama dengan zx-nya b min a ya. B per a ya. Yang ketiga, kalau habis dibagi ya. Jadi kalau fx habis dibagi ya. Atau tadi membagi x min a, maka tadi sisanya 0. Ya. Nah, sekarang kalau fx dibagi polinomial berderajat 2 tapi bisa difaktorkan ya. Misalkan x min a dan x min b. Nah, maka sisa, nah ini cara cepatnya ya, tapi sebenarnya nggak perlu juga ya. Malah susah nih. Sisa cara cepatnya ini bisa pakai ini x min a, bisa dipraktekkan ya, tapi daripada ngapalin rumus susah-susah, b min a fb, karena ini juga panjang ya, x min b per a min b fa. Nah, boleh kalau ada yang mau pakai cara cepat ini ya, kalau dibagi polinom derajat 2 ini. Oke, langsung aja kita praktek ya. Nah, sebenarnya ya, untuk suku teorema sisa ini tekniknya itu kita nggak perlu ngapalin rumus yang susah-susah ya. Tekniknya tadi tinggal kita pakai yang kita tuliskan di awal tadi ya, bahwa kalau kita punya fx ya itu sama aja pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, jadi teorema sisa itu kata kuncinya sebenarnya kalian pakai ini ya. Dan nanti yang kedua itu kalian substitusi pembuat 0 dari px dari pembaginya ya, pembaginya. Ini sebenarnya kata kuncinya 2 ini aja ya. Kalian jabarkan, terus kalian substitusikan pembuat 0. Nah, coba kita praktekkan ke sini ya. Oke. Soal nomor 4. Oke. Sukupannya PX bersisa 2 jika dibagi ini. Dan tidak bersisa jika dibagi X plus 1. Oke. Ya udah, berarti kita bisa menuliskan ya. Di sini PX-nya, nah, tadi PX itu jika dibagi dengan X min 1, ya, hasilnya misalkan H1 ya. Itu sisa berapa? Sisa tak bersisa ya, atau sisa 0. Ya. Yang kedua, sukupannya QX itu sebentar. PX dibagi bersisa 2 jika dibagi dengan X min 1 dan tidak bersisa, maaf. Ini berarti jika dibagi dengan X min 1 bersisa 2 ya. Tapi PX ini jika dibagi dengan X plus 1 ya. Ini misalkan hasilnya H2 gitu ya. Itu tidak bersisa ya, atau 0 ya. Oke, dah. Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke yang diketahui selanjutnya. Jadi tulis dulu apa yang diketahui ya. Sukupannya QX, nah kita tulis QX bersisa 2X jika dibagi dengan X kuadrat min 1. Ya, berarti ini sama aja X kuadrat min 1 ya. Atau bisa kita ya
X kuadrat min 1. Nah, teknik selanjutnya, kalau bisa difaktorkan, silahkan difaktorkan saja ya. Ini faktornya kan X min 1 dan X plus 1 ya. Ya kan? Kita tulis X min 1, X plus 1 ya. Ini tadi pembaginya ya. Sisanya berapa? 2X. Hasilnya kita nggak tahu ya. Misalkan H3 gitu ya. Plus 2X ya. Jika sukunya PX plus QX, nah sekarang ada PX plus QX. Ya. Jika suku bahannya PX plus QX, dibagi X kuadrat min 1, ya berarti ini X min 1, X plus 1 tadi ya. Dikali, kok ditambah tuh ini, dikali ya. Dikali sama hasilnya, misalkan H4 ya. Nah, sisa berapa? Nah, sisa berapa? Ini kan pembaginya derajat 2 ya. Nah, berarti otomatis sisanya harus berderajat 1 ya. Atau kita tuliskan sebagai AX plus B. Oke, gitu. Oke, nah terus tadi kata Kak Akib kalau udah dijabarkan, substitusi pembuat nolnya. Kan gitu ya. Coba kalau di sini saya ambil, ini kan pembuat 0 X min 1 ini, ya kita ambil di sini, kita ambil X-nya sama dengan 1 ya. Nah, karena di sini jadi 0 ya. X, ini kita masukkan X-nya sama dengan 1, kan 1 kurangnya 1, 0 ya. Maka ini jadi 0, ya kan? Ini 0, dikali H ya tetap 0 dong. Ini 0, berarti sama dengan 2. Jadi X-nya diganti dengan 1 ya. Maka dari sini kita dapat P1 sama dengan 2. Nah, kalau di sini dapat apa? Kita substitusikan X min 1 pembuat nolnya. Maka ini jadi 0. Dikali H ya tetap 0. Maka kita dapat P min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sama di sini kita masukkan, coba. Di sini kita masukkan X-nya sama dengan 1. Maka dapat apa? Ya, dapat Q1 gitu kan. Dapat Q1. Nah, ini 0 ya. Karena ini pembuat ini 0. Nah, jadi 2 kali 1, 2 ya. Ini 2. Nah, terus, mana lagi? X sama pembuat nolnya ini tadi min 1 kan. X sama dengan min 1. Maka dapat Q min 1 sama dengan, nah kita masukkan, di sini min 1, 0, 2 kali min 1, min 2. Nah, dapatlah ini. Oke, nah sekarang kita substitusikan lagi pembuat nolnya ke pertanyaannya ya. Nah, kita masukkan lagi X-nya sama dengan 1, maka dapat apa? Ya, P1 ditambah Q1 sama dengan, ini 0 ya, karena X-nya diganti dengan 1, 0, A-nya diganti 1 ya. Jadi A plus B. Sama dengan tadi Q1, P1 dan Q1-nya ada toh? P1-nya tadi itu 2. Q1-nya itu 2. Berarti ini 4. Sekarang kita masukkan X-nya sama dengan min 1. Nah, berarti ini P min 1 ditambah Q min 1 sama dengan X-nya diganti min 1 ya. Maka jadi min A. Min A plus B sama dengan P min 1-nya itu 0. Q min 1-nya itu min 2 ya. Maka hasilnya ini min 2. Ya, kalau kita apa nih? Jumlah aja ya. Jumlah aja ya. Berarti 2B sama dengan 2 ya. Berarti B-nya 1. Nah, B-nya 1, A-nya berapa? Boleh substitusi ke mana ya? Ke atasnya ya. A plus 1 sama dengan 4. Nah, berarti B-nya 3 ya. Nah, tadi sisanya kan ini ya. Sisa ini berarti jadi, sorry ini A ya. Berarti 3X plus 1 ya. Yang B ya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? 3X plus 1. Benar. Oke, sip. Boleh. Coba Kak Akib buka kolom chat. Lihat kolom chat dulu.
Oh, matematika menyenangkan ya. Oke, betul. Oh ya, nanti soal-soalnya nanti ada ini ya. Dikasih apa namanya? Nggak usah nyatet ya. Nanti dikasih catatannya ini, coret-coretannya dikasih. Oh, pusing ya. Oh, banyak yang pusing. Matematika menyenangkan. A plus 1 sama berapa dari mana, Kak? Oke, min A plus B ya. Masih jelasin. Oke, urutannya. Oke. Oke, nggak pakai rumus ya. Ini tadi memang. Oke. Ya, coba Kak Akib. Masih banyak yang rada pusing ya. Oke, boleh Kak Akib ulangin ya. Jadi memang ini nggak pakai rumus ya. Sekali lagi teman-teman, nggak pakai rumus. Karena kalau pakai rumus-rumus ini tadi mah bingung ya. Jadi konsepnya sebenarnya cuma ada ini tadi ya. Semuanya itu tinggal kalian ubah ke bentuk ini ya. Konsepnya cuma ini kan tadi Kak Akib analogikan 9 dibagi 2 tadi ya. Jadi polinomialnya itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Itu aja. Terus yang kedua, substitusikan pembuat nol pembagi ya, PX-nya ini ya. Jadi kenapa harus PX yang disubstitusikan nol? Supaya hanya ini hilang gitu loh. Karena hanya ini kita nggak tahu itu apa gitu ya. Maka kita ubah sedemikian sehingga P ini jadi nol ya. Pembuat nol ini kita bikin nol, substitusikan X berapa gitu ya. Nah gitu. Nah, maka kayaknya sih kelihatan rumit gitu ya. Nggak apa-apa, coba kita identifikasi dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kita tuliskan ke bentuk standarnya tadi gitu ya. Jadi PX sisa 2 jika dibagi X-1. Kita tuliskan PX X-1 dikali H. Nggak tahu hanya berapa, sisa 2 ya, maka plus 2. Lalu sisa berapa tadi? Tak bersisa, ya, berarti sisanya 0 jika dibagi X plus 1, ya, sisanya 0. Nah, terus yang apalagi yang diketahui Q, sisanya 2X, gitu ya, sisanya 2X jika dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, teknik selanjutnya, kalau dia itu polinomial berderajat 2, kalau bisa difaktorkan, faktorkan ya, difaktorkan. Nah, maka ini kita faktor X min 1, X plus 1. Oke, terus yang ditanya apa? PX plus QX dibagi dengan ini. Nah, PX plus QX dibagi dengan, tadi difaktorkan. Sisanya hasilnya kita nggak tahu. Sisa berapa? Nah, ini baru pakai teorema sisa ya. Kalau dibagi derajatnya 2, sisanya ya derajat 1 gitu kan. Atau AX plus B gitu ya. Nah, karena ini tadi derajat 2, sisanya derajat 1 atau AX plus B. Nah, udah. Terus tadi tinggal substitusi pembuat nol ya. Oh, pembuat nolnya kalau di sini kan 1 ya. Nah, maka P1 sama dengan 2. Ini 0. Nah, ini P-1 ya. P-1 sama dengan 0. Nah, terus di sini pembuat nolnya ada 2 ya. Min 1 dan 1 ya. Nah, 1 ya dimasukin 1 ya. Berarti dapat Q1 ini 0. Nah, ini 2 kali 1, 2. Sekarang yang min 1 ya. Min 1 ini 0. Nah, ini 2 kali min 1 min 2. Nah, gitu ya. Nah, maka dapat Q1 sama 2, Q min 1 min 2. Nah, terus di sini yang ditanya tadi juga sama, kita pembuat 0 di sini. Masukin 1. Maka jadi P1 tambah Q1 sama dengan A-nya diganti 1 ya. Berarti A plus B. Sama dengan yang tadi P1 tambah Q1 tentu dijumlah ya. 2 tambah 2, 4. Nah, ini juga sama. Masukkan min 1. Nah, dapat tinggal SPL aja ya. Dapat B-nya 1, A-nya 3 ya. Oke, gitu. Oke. Rame ya, alhamdulillah nih soalnya. Oke, sip. Oh, ada yang mau tanya, ada yang mau resen? Boleh? Oh, enggak jadi? Kakak, aku mau nanya, Kak. Oh, boleh, silahkan. Kalau misalnya soalnya tuh, jika banyak PX plus QX dibagi X pangkat 3 plus X kuadrat min 1, berarti sisanya nanti bakal kayak AX kuadrat plus BX plus C, karena dia 3
diketahui di soalnya tuh X pangkat 3, berarti nanti hasilnya bakal dari X kuadrat atau gimana? Ya, betul. Betul, benar ya. Siap tadi Amanda. Jadi ini ya teorema tadi yang Kak tuliskan di depan ya. Nah, pembagian ya. Jadi kalau polinomial pembaginya K, hasilnya itu N-K ya. Sisanya K-1 gitu ya. Jadi K-nya tadi pembaginya karena derajat 2 ya derajat 1 ya AX plus B. Tapi kalau derajatnya derajat 3 berarti sisanya derajat 2 ya. Atau berarti AX kuadrat plus BX plus C gitu ya memisalkannya. Nah, gitu ya selalu sisanya K-1 kalau hasilnya N-K. Itu. Oke ya. Fans sudah paham? Itu jadi nggak perlu pakai rumus ya, cukup pakai konsepnya aja. Nah, sekarang coba ini. Ayo, boleh kalau dia mau mengerjakan sendiri hasilnya apa? Yang enggak, coba Kak Aki bantu ya, kita kerjakan bersama-sama. Ini UTBK ya, 2019. PX sama dengan, nah ini udah ada ya, PX sama dengan X-1 dikalikan ini, ditambah dikali QX, plus ini. Nah, ini berarti udah bentuk standar ya. Dengan Q suatu suku banyak. Ya. PX dibagi dengan ini sisa ini. Ya, jika dibagi dengan X-1 sisa 20. Maka apabila PX dibagi dengan X-2 akan sisa berapa ya? Nanti samakan tadi ya. Nah, maka apabila PX dibagi dengan X-2 sisa berapa? Oke, nah coba kita ini dari yang ditanya dulu ya, boleh ya. Nah, jadi PX yang ditanya itu kan ini ya. Kalau dibagi dengan X-2, hasilnya kita nggak tahu ya, misalkan H1, sisanya kan konstanta ya kan. Kalau PX dibagi X-2 kali HX, maka apabila PX dibagi dengan X-2 hasilnya berapa? Ya berarti kan dia konstanta ya. Karena kenapa? Karena derajat 1 kan, sisanya berarti derajat 0 ya, apa konstanta. Oke, sekarang yang atas ya, berarti kita sama aja ini pembuat nih, sama aja ini. Nanti kalau kita sebenarnya suruh nyari P2 ya enggak? Habis ini kan kita masukkan X-nya sama dengan 2 kan? Maka dari sini dapat apa? Ini 0, ini 0 kan? Nah, berarti enggak P2 itu sama dengan K. Nah, berarti sama aja kita itu suruh nyari P2 kan gitu. Nah, nyari P2 dari mana? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, maka P2-nya bisa kita cari pakai, coba kita yang atas dulu. Kita tuliskan ya si PX yang atas yang diketahui. PX sama dengan X-1. Faktornya apa ini? Kalau bisa difaktorkan, faktorkan ya. X-2 sama X plus 1 ya. Dikali QX ditambah AX plus B kan. Nah, ditambah X plus B. Nah, ini bisa kita substitusikan pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti bisa kita ganti tadi X-nya dengan 2 ya. X-nya dengan 2. Maka dapat 0 ya. Nah, maka dapat P2 itu nanti sama dengan 2A plus B. Ya kan? P2 itu sama dengan 2A plus B. Nah, kita substitusikan apa lagi? Nah, tadi sebenarnya ada ya. PX itu dibagi ini. Nah, ini kalau sudah paham sih nggak perlu dijabarkan ya kayak gini tuh. Tadi udah ada di depan juga ada ya. PX dibagi dengan ini sisa ini. Nah, ini kata lainnya apa? Kata lainnya P-1 sama dengan 10 ya enggak? Atau mau dijabarkan juga boleh ya. Kalau sudah paham, ini bisa langsung ya. P-1 karena dibagi X plus 1 sisa 10 ya. P-1 sama dengan 10. Oke, berarti sama. Ini kita masukkan di sini X-nya sama dengan min 1 ya. Oke, berarti jadi P-1 sama dengan P-1 ya, dimasukin 1, 0, berarti jadi min A plus B ya. Tadi udah ketemu ini sama dengan 10 ya. Terus dibagi dengan X-1 sisa 20. Wah, ya kan? Dibagi dengan X-1 sisa 20. Berarti ini sama aja apa? P1, ya kan? P1-nya 20.
Nah, berarti kita masukkan X sama dengan 1 ya. Ke sini, ya ini tadi ngenolnya ini, sekarang ngenolnya ini ya. Nah, berarti dapat P1 sama dengan A plus B ya, sama dengan 20. Oke, tinggal kita eliminasi, ditambah aja ya. 2B sama dengan 30, B-nya 15 ya. B-nya 15. Sebentar, ini soal nomor 5 ya. Ya, B-nya 15, maka A-nya sama dengan 5 ya. Oke, B-nya 15, A-nya 5. Oke, udah ketemu. Tadi yang ditanya P2 ya. Nah, P2 tadi kan ini udah ada juga ya di sini ya. Kita tulisan di bawahnya ya. Ini ya. Ini ya. P2-nya, ya, ditanya kan P2 kan tadi. Nah, berarti P2-nya tadi 2A plus B ya. Berarti 2 kali A hanya 5 plus B-nya tadi 15. Berarti 25 ya. Oke, maka P2-nya sama dengan 25. Oke, C ya. Jadi kalian bisa pakai, kalau dia sederhana ya, bisa pakai sifat ini tadi ya. Ini tak ulangin. Ini ada juga di sini ya tadi ya. Kalau fx dibagi ini, fx dibagi dengan x min a, itu sama aja sisanya sama dengan fa ya. Nah, sisanya sama dengan fa. Nah, maka ini tadi bisa kita tuliskan px dibagi x plus 1 sisa 10 itu sebagai p min 1 sama dengan 10 ya. Dan jika dibagi x min 1 sisa 20 ya berarti sama p1 sama dengan 20 ya. Nah, terus tadi yang ditanya, nah ini ya, tinggal kita substitusikan aja pembuat nolnya ya. Maka nilai A dan B-nya diperoleh. Oke. Oke, itu. Ada yang mau tanya? Kita jam berapa ini? Oh, udah mau jam 6 ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana pertanyaan? Di jadwal 30 Pak. Oh ya. Oh ya, kalau yang ini dapat 25. Oke, stick menarik untuk dikerjakan ulang. Jah ini aman ya. PS plus Q-nya. Oke. Udah semua ya? Aman ya? Oke, sip. Nah, kita lanjutkan. Yang nomor ini ya. Oke. Supaya cepat ya Kak Aki ini sudah pernah mengerjakan. Kak Aki buka yang udah dicoret-coret ya. Mana ya? Ini. Oke. Oke, ini aja. Nah, yang nomor 6 ya. Nah, ini ada kesalahan. Nanti kita koreksi bersama ya. Oke. Sekarang nomor 6 ya. Ini soal simak. Jadi ini teman-teman kita nggak hanya belajar untuk UTBK ya. Jadi mungkin kita nggak tahu ya UTBK sekarang itu pengetahuan matematikanya kayak apa ya. Nah, jadi bisa jadi soal polinom itu masuk ke pengetahuan matematika juga bisa jadi ya, karena pengetahuan matematika memang baru ada tahun ini ya. Nah, bisa jadi keluar di pengetahuan matematika ya. Nah, tapi yang jelas ada itu di simak maupun di utul ya. Nah, jadi kita belajar juga untuk mandirinya. Nah, maka di sini beberapa soal itu ada soal simak dan soal utul juga. Nah, kayak nomor 6 ya. Ini soal simak. Oke, dibagi ini ya, dibagi dengan x kuadrat plus 3x plus 2 sisa 3bx plus 2 min a. Udah kita tulis aja ya. Fx sama dengan, sekali lagi kalau bisa difaktorkan, faktorkan ya. X kuadrat plus 3x plus 2, nah itu jadi x plus 1 dikalikan x plus 2 ya. Nah, sisanya tadi 3bx min 2a. Terus,
dibagi X kuadrat min 2X min 3. Berarti faktornya X min 3 dan X plus 1. Ya kan? Sisanya apa? AX min 2B. Udah tulis dulu. Ya. Kalau sudah, substitusi pembuat 0. Sekali lagi, substitusi pembuat 0 ya. Pembuat 0-nya apa? Nah, kalau kita lihat atas dan bawah ini ada X plus 1 dan X plus 1 ya. Mungkin, oh ini dulu deh. Kita pakai dulu ya. Nah, kita pakai X-nya diganti dengan min 1 ya. Maka ini jadi F min 1, ini 0. Nah, ini X-nya diganti min 1 ya. Maka jadi min 3B plus 2 min 2. Plus A min 2. Yang ini kita ganti lagi dengan min 1. Ini 0. Ya. Nah, terus di sini kita ganti dengan min 1. Jadi min A plus min 2B. Nah, tadi atasnya F min 1. Bawahnya F min 1. Berarti kalau dikurang kan harus 0 ya. Kan sama-sama F min 1. Sama-sama F min 1 berarti sisanya kalau dikurang 0 kan. Nah, ini kita kurang nih. Nah, ini jadi min. Yang A sama A ya. Yang A, yang bentar ini itu. Yang B dulu deh. Min 3B dengan min 2B ya. Jadi min 3B. Oh, ini jadi plus ya. Oh ya, ini memang ada kekeliruan di bagian ini ya. Nah, coba kita benarkan ya. Ini kalau yang sudah nyimak video pembahasannya ya. Yang sampai cukup banyak. Nah, ini banyak yang tanya kemarin, ada yang keliru ya di bagian sini ya. Coba kita lengkapi ya. Oke. Nah, ini ya. F-1 sama F-1 0 ya. Tadi udah benar ya. Kita substitusikan atasnya dengan min 1 ya. Jadi min 3B A min 2, yang ini jadi min A ya. Oke, kita kurang ya. Min 3B dikurangi min 2B. Min ketemu min jadi plus ya, maka ini jadi min B. Ya kan? A dikurangi dengan min A, jadi plus 2A ya. Ini min 2. Min 2 kurangi 0 ya tetap min 2 kan. Oke. Selanjutnya yang atas. Nah, ada juga diketahui di sini F3 ditambah F min 2 sama dengan 6. Ya, kita cari dong F min 2 gitu sama F min 3 ya. F min 2 ya berarti dengan mensubstitusikan di sini min 2 ya. Nah, ini substitusikan F min 2 karena di sini ada X plus 2 ya. Maka dari sini kan F min 2 ya, F min 2 disubstitusikan. Maka ini jadi 0, yang ini jadi min 2 kali 3 min 6 ya. Berarti min 6B plus A ya min 2. Lalu ada F3 ya. Nah, F3 kita masukkan F3 berarti dari sini ya, dari bawah ya. F3 ya. Maka ini jadi 3, ini 0 ya kan? Jadi 3A min 2B. Nah, tadi ditambah harus sama dengan 6 ya. Nih. Oke, kita tambahkan min 6 ditambah 3A. Min 6 yang A dulu deh. A ditambah 3A jadi 4A. Terus yang B ini karena kebalik-balik ya tempatnya ya, jadi sedikit mungkin ada yang bingung ya. Yang A tentu yang A dengan A ya, A ditambah 3A 4A, yang min 6B dengan min 2B. Ya, min 6B dengan min 2B jadinya min 8B. Nah, ini min 2. Dikumpulkan jadi 1, min 2 yang ke sana jadi plus 8 ya. Nah, kita dapat 4A min 8B sama dengan 8. Nah, sekarang kita substitusi sama sebelumnya tadi ya. Sebelumnya dapat min B plus 2A sama dengan min 2 ya. Min B plus 2A min 2 sama dengan 0. Atau kalau bisa kita tuliskan ini jadi 2A min B sama dengan 2 ya. Nah, kita eliminasi. Ini kayak kemarin ini keliru juga di sini tuh. Oke, kita kalikan. Jadi 2, terus di bawahnya ya, 2A min B sama dengan 2. Ini kita samakan ya, supaya dapat A dan B-nya. Ini kita kali dulu. Kali 1, ini dikalikan dengan 2 ya. Oke, maka kita dapatkan
4A min 8B sama dengan 8. 4A min 2B sama dengan 4. Dikurang habis. Ininya jadi berapa? 8 min 8 dikurangi sama yang ditanya nanti. A plus B ya nanti ya. Di berapa ini? Habis min 6B ya. Sama dengan 8 kurangi 4. 4 ya. Oke. Berarti B-nya sama dengan min 4/6 ya. Atau 2/3. Nah, sekarang kita substitusikan. 2A min B. B-nya tadi 2/3 sama dengan 2. 2A sama dengan 2 ditambah 2/3. 2A sama dengan berapa itu? 1/3 ya. Ini berapa? 6. 2 kali 6. Ini disamakan penyebut ya. Jadi 6/3. 6 tambah 2, 8. 8/3 ya. Berarti A-nya sama dengan 4/3 kan? 4/3. Oh, hasilnya 0 ya. Sebentar. 4/3. 2A. 2A plus B. 2A min... Oh, berarti kalau ini dapat A plus B-nya sama dengan 4/3 ditambah 2/3 ya. 6/3 atau 2? Oke, berarti sebenarnya yang D ya. Atau ada yang mau dikoreksi? Ada nggak yang keliru? Oh, min 2/3. Min 2/3 ya. Oh ya, sorry, min 2/3. Ini min ya. Min 2/3, maka hasilnya jadi 6 kurangi 2, 4 ya. 4/3 ya. Oh, berarti jadi 2/3 kan ini. 2/3, A-nya 2/3, B-nya min 2/3. Oke. 0 ya, betul. Maaf ada kekeliruan tadi ngitungnya. Nggak pas. 0. Oke. Gitu ya. A plus B-nya sama dengan 2/3 min 2/3 0. Sip. Ya. Boleh, silakan kalau ada yang bertanya bagian ini. Kak, yang 6 itu bukannya 1. Oke, mana 6? Ada lagi? Oke, udah ya. Benar ya, 1 ya. X min 1 dari mana? 6 di bawahnya F3. F3, sebentar. Ya, 6 kan ya? Benar. F di bawah. Ini 6 ya, karena F3 ditambah F min 2 tadi hasilnya 6 kan? Oke, bahkan ini 6 kan? Terus ini min 2 dipindah ke sana kan jadi plus ya. Plus 8. Gitu ya. Oh, itu dapat tadi. Diketahui ditambah ya dari soal F3 plus F min 2 sama dengan 6. X min 1 dari mana? X min 1. Oh, oke. Ini ya teman-teman, tadi sekali lagi. Substitusi itu selalu substitusi pembuat 0 ini ya. Jadi lingkarannya sini pembuat 0 ini pasti dipakai ya. Nah, kalau yang X plus 1 ya, kalau kita punya X plus 1 sama dengan 0, dapatnya X sama dengan min 1 kan? Gitu ya. Nah, yang X plus 2 dapatnya X sama dengan min 2. X min 3 dapatnya X sama dengan 3. Oke, gitu ya. Oke, itu dulu ya. Karena waktunya sudah habis. Jadi kalau matematika kita jadwalnya sampai jam 6 ya. Jadi setiap hari Senin
dari jam 4:30 sampai jam 6 ya. Oke. Untuk minggu depan pembahasan kita yang paling mudah ya. Yang paling mudah di matematika itu trigonometri ya. Nah, jadi pembahasan kita minggu depan tentang trigonometri. Boleh kalau teman-teman ada soal tentang trigonometri ya, itu bisa dikirim ke Kak Akib ya. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan. Oh, ini ada soal nih yang susah ya tentang trigonometri gitu. Boleh dikirim ke Akib gitu. Besok bisa kita bahas bersama-sama ya. Gitu aja. Nanti coret-coretannya tadi itu bisa minta ke di-share ya. Nanti di-share sama Kak Faisal. Atau kalau mau lihat rekamannya ya, rekaman utuh pembahasan yang 9 soal itu ada juga ya. Rekaman utuh pembahasan 9 soal itu ada juga di video tentang yang matematika saintek. Nah, itu bisa ditonton lagi ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa teman-teman semua bisa diterima ya di PTN favoritnya. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.